Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizura dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mengkonfigurasi akses poin. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu satu laptop, yang kedua ada mikrotik, lalu yang ketiga ada akses poin. Nah, pada berikut ini saya akan langsung masuk ke langkah-langkahnya. Pertama itu, untuk mikrotik ini pada port 1 kita masukkan ke sumber internet. Sumber internet itu dimasukkan ke port 1-nya itu. Lalu yang kabel kedua kita masukkan ke laptop ke port 2-nya. Nah, setelah itu langsung saja kita ke Winbox-nya. Nah, pada aplikasi sudah tampilan seperti ini, kita langsung masuk ke sistem, lalu kita masukkan identity. Nah, di sini kita memasukkan nama kita. Setelah kita apply, lalu kita okekan. Nah, di sini setelah seperti ini kita masuk ke IP, lalu kita ke DHCP client, lalu kita di sini kita add, kita tambah. Nah, pada DHCP ini kita buat header 1, kita apply, lalu kita okekan. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke IP, lalu kita buat ke IP address. Di sini kita tambahkan. Nah, pada tampilan seperti ini kita masukkan IP kita yang kelas C, yaitu 100.100.1/24. Nah, interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Setelah itu kita apply, lalu kita okekan. Lalu kita masuk ke IP lagi, kita ke DHCP server. Lalu lanjut kita ke DHCP server, lalu kita klik DHCP setup. Nah, di sini kita ganti Ethernya menjadi Ether 2. Lalu kita next. Oke, ketika sudah successful, langsung kita ke IP, lalu kita ke firewall, lalu kita pilih NAT. Setelah itu kita ke firewall, lalu kita ketik NAT, lalu kita add pada general ini, lalu pada generalnya kita srnat, lalu out interface-nya header 1, lalu kita apply, lalu action-nya ini kita ganti menjadi masquerade. Oke, setelah sudah kita masukin action sama generalnya, kita apply, lalu kita okekan. Nah, lalu kita masuk ke Chrome. Kita yang kepilih itu ya, yang 100 itu ya, yang udah loading 100 itu, loading kan? Kita ke Chrome. Mau masuk ke Winbox kan? Iya. Lalu kita ketik nah, tidak ada jaringan, lalu kita ke control panel, kita pilih network and sharing session, kita cek ada auto setting, lalu ini kita disable enable ya teman-teman.
Udah. Udah kita setelah tadi banyak reloadnya, jadi sekarang sudah muncul facecamnya. Langsung saja kita ke berikutnya. Oke, setelah sudah kita colokin ininya, lalu kita reset akses pointnya, kita tekan lama ya teman-teman sampai lampunya mati lalu hidup lagi. Sabar dulu ya. Sabar. Takutnya ada yang salah ini deh. Nah, setelah sudah hidup lagi, pada kabel yang port 2, pada kabel port 2 di mikrotik, kita masukkan ke port orange. Ini kita masukkan ke port 1 yang oranye teman-teman. Jangan tenggol ini. Jadi gini. Ya. Nah, Debbie yang ini. Karena tadi ada salah sinyal pada internetnya. Oke, setelah itu ketika sudah kita masukkan ke akses point yang ke port 2-nya, lalu kita ke lalu kita buat. Setelah kita masukkan yang tadi itu, karena tadi kita nggak bisa pakai TP-Link, maka kita ganti jadi 192.168.0.1. Lalu kita masukin username-nya admin, lalu admin 123, lalu kita enter. Lalu ini kita buat adminnya, username-nya 123. Kita buat. Maaf tadi karena ada kesalahan. Kalau username sama passwordnya nggak bisa admin 123, kita ganti admin. Admin, lalu kita ketik admin. Setelah itu kita pilih. Maaf tadi lalu kita pilih next. Lalu di sini kita pilih akses point. Lalu kita next. Di sini kita akan membuat namanya. Ya kan? Lalu kita buat passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita next. Ini next. Lalu kita next. Sudah finish. Nah, di sini kita tunggu sampai 100 ya teman-teman. Setelah sudah finish tadi, seperti ini. Di sini ada nama kita. Jika sudah muncul nama di sini, kan sudah finish. Nah, lanjut kita pada
port satu yang oranye itu kita pindahin pada yang ini, yang pada laptopnya kita pindahin ke port 2 di mikrotik. Setelah itu kita tunggu ini. Lalu kita ke wifi. Itu kayaknya tuh Ya, kita aktifin. Lalu kita cari nama kita. Lalu itu kita masukin passwordnya yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita next. Oke, setelah seperti ini wifi kita bisa dan aksesnya juga bisa. Ketika sudah seperti tadi itu, lalu kita lanjut ke mikrotiknya. Lalu kita pilih IP DHCP server, lalu kita maaf karena ada tadi ketika sudah tampil seperti ini kita akan menunggu mikrotiknya. Setelah sudah muncul, lalu kita langsung ke DHCP server ya teman-teman. Lalu kita pilih list karena di sini masih loading. Saya akan bakal jeda dulu. Oke, setelah itu kita ke mikrotiknya, lalu kita pilih IP DHCP server, lalu kita pilih list, Nah, di sini kita akan menunggu TL-nya. Di sini TL-nya sudah keluar. TL-nya lalu kita klik kanan, kita next static. Nah, setelah itu kita ke Chrome, kita ketik yang tadi itu IP kita. Kita ketik IP kita yang ini teman-teman, 197.10.10.253. Lalu kita ketik di sini 197.10.10.253. Lalu kita enter. Setelah itu setelah ini kita ketik basecom lagi, basecom yang kedua ya teman-teman. Ini kecepatan kita, lalu kita ketik di sini untuk kita akan melihat apakah dia bisa dipakai. Oke, sekarang karena sudah bisa kita melihat YouTube ya teman-teman. Karena sudah bisa kita pakai sebagai YouTube, berarti kita sudah bisa membuat wifi. Nah, setelah itu kita akan reset kembali ya yang sudah kita di sini. Kita reset ke sistem, lalu kita ke reset software, kita checklist yang no default sama download backup. Lalu kita ketik reset configuration. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, setelah kita reset, kita akan tampil seperti ini. Oke, karena sudah selesai membuat videonya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.